Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naulia Dikani. Saya dari kelas 11 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya tahu, yaitu metode tidak tetap atau yang disebut fluktuatif fund method pada kas kecil. Metode tidak tetap pada kas kecil adalah metode di mana jumlah nilai kas kecil akan terus berubah-ubah sesuai kebutuhan perusahaan. Sistem ini juga menginginkan jumlah kas kecil tidak ditentukan di awal, melainkan sesuai yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Contohnya, perusahaan A menentukan kas kecilnya adalah 5 juta, maka transaksi-transaksi yang akan berjalan selanjutnya adalah 5 juta ke bawah, itu baru bisa disebut sebagai kas kecil. Jika bukan, maka adalah kas. Ada dua metode dalam metode tidak tetap, yaitu metode fluktuasi dan metode impres. Metode fluktuasi adalah metode di mana pencatatan yang dilakukan secara rutin, yaitu dilakukan setiap kali jadi pengeluaran dan pemasukan, lalu akan dimasukkan ke dalam pembukuan kas kecil yang bisa disebut sebagai jurnal formal. Setiap transaksi yang dilakukan rutin, maka itu bisa disebut dengan fluktuasi dan akan dicatat ke dalam pembukuan kas kecil khusus. Lalu yang kedua adalah metode impres, yaitu di mana pengisian pengembali nilai kas kecil yang gak harus sama dengan jumlah dana di awal, bisa dikurang ataupun bisa ditambahkan. Maka dari itu jumlah saldo kas kecil akan selalu terupdate dan tidak pasti, tidak bisa berubah-berubah kapan aja, tergantung dengan usahanya itu, dan maka kita bisa mengetahui secara langsung berapa sisa saldonya ini. Contoh jurnal kas kecil yaitu adalah pada tanggal 4 Januari perusahaan A membeli sebuah perlengkapan sebesar 20.000. Maka yang di jurnal adalah perlengkapan pada debit sebesar 20.000, pada kas kecil di kredit sebesar 20.000. Maka kita melakukan transaksi dapat perlengkapan itu, lalu kita mengeluarkan uang sebesar 20.000 yang disebut dengan kas kecil. Lalu tanggal 5 Januari yaitu perusahaan A membayar listrik sebesar 50.000 pada kas kecil, yaitu beban listrik sebesar 50.000. Maka di jurnalnya ada beban listrik sebesar 50.000 pada kas kecil sebesar 50.000. Lalu 6 Januari yaitu perusahaan A membayar biaya telepon sebesar 40.000 pada kas kecil sebesar 40.000. Pada tanggal 7 Januari beban bahan baku sebesar 40.000 pada kas kecil 40.000. Lalu 8 Januari beban tenaga kerja 60.000 pada kas kecil sebesar 60.000. Contoh, pada tanggal 9 Januari 2019 kas kecil kembali diisi sebesar 150.000, sehingga jurnalnya yaitu adalah 9 Januari kas kecil sebesar 150.000 pada kas 150.000. Kita mendapatkan kas kecil sebesar 150.000 dan kita mengeluarkan kas sebesar 150.000. Kita dilakukan pengisian lagi saldo kas kecil yang semula 150.000 menjadi 160.000, sehingga berfluktuasi bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil. Maka buku kas kecilnya adalah tanggal 3 Januari pembentukan kas kecil sebesar 225.000 ada debit, lalu 4 Januari perlengkapan pada kredit sebesar 20.000, dan tanggal 5 Januari beban listrik sebesar 50.000 pada kredit, dan beban telepon tanggal 6 Januari pada kredit sebesar 40.000, lalu tanggal 7 Januari beban bahan baku pada kredit sebesar 40.000, dan pada tanggal 8 Januari beban tenaga kerja pada kredit sebesar 60.000. Dan tanggal 9 Januari pengisian kembali sebesar 150.000 pada debit. Cara mencari tahu saldonya ini adalah dengan kalau dalam posisi debit itu bertambah dan posisi kredit ini berkurang. Jadi dari 225.000 ini dikurang dengan 20.000, 50.000, 40.000, 40.000, dan 60.000, lalu ditambahkan kembali dengan 150.000. Satu hal yang harus diingat adalah kas kecil ini sifatnya opsional, jadi gak boleh dilakukan atau bergantung pada transaksi, tapi tergantung pada kebutuhan perusahaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.